sosialisasi pergub tentang kerjasama teman-teman dan perusahaan pers dengan Kominfo. Artinya dalam kesempatan ini juga kami melibatkan jaksa pengacara negara. Artinya dalam hal ini mungkin ada beberapa teman bertanya, ada apa urusannya Pak Jaksa dengan sosialisasi ini? Artinya dengan perkembangannya regulasi, kemudian dengan kondisi kita pada hari ini terdapat banyak hal-hal dalam pelaksanaan program kegiatan dari Kominfo agar ke depan program kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku. Artinya prinsipnya dalam hal ini Kominfo tidak ada niat untuk arogansi semata, tapi semata-mata untuk kebaikan kita bersama, baik dari kami Kominfo, baik juga dari teman-teman media. Artinya agar kita semua dalam melaksanakan tugas ataupun fungsi kita masing-masing sesuai dengan koridor yang ada. Artinya kita saling membutuhkan sebagaimana poin kita hari ini untuk melakukan kerjasama. Artinya bermitra. Nah, ketika kalimat bermitra artinya saling menguntungkan, teman-teman. Ketika hanya menguntungkan di satu sisi, tidak menguntungkan di sisi yang lain, maka kalimat mitra itu akan hilang dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu. Artinya apalagi saat ini saya kasih informasi, tolong sampaikan ini dengan anggota dari masing-masing organisasi. Artinya dalam kesempatan ini kami dari Kominfo sudah menginformasikan sejak awal untuk perbaikan ke depan. Apa yang sudah kita lakukan hari ini juga untuk perbaikan dan sekedar untuk informasi juga untuk ke depan tahun 2025. Silakan teman-teman juga, mungkin banyak yang nggak dapat perbuknya, tapi sudah kita taruh di web Lampuran dan Sikap LU, silakan di-download. Nanti ketika ada teman-teman mungkin saran, masukan dalam perbuk yang ada sebagai pedoman kita untuk perbaikan ke depan, silakan memberikan saran tanpa untuk kita coba untuk fasilitasi di tahun 2025 untuk kebaikan. Selanjutnya juga saya informasikan untuk teman-teman karena regulasi ini terus berkembang, kemudian pemeriksaan hari ini juga pengawasan bukan hanya dilakukan oleh teman-teman dari APH saja, tapi juga ada dari BPK. Seperti hal yang lalu tadi sempat disindir oleh Pak Kajari, ada beberapa media yang harus mengembalikan ke Kasda. Nah ini yang kita ke depannya jangan sampai itu terjadi. Sekedar informasi ke depan, tolong informasikan kepada teman-teman semua media yang ada di Lampung Utara untuk sama-sama mempersiapkan diri dan mendaftarkan medianya masing-masing ke e-katalog. Artinya masalah tahun 2025 apakah itu diberlakukan e-katalog kita tidak tahu. Kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi setidak-tidaknya hari ini tanggal 16 sudah saya informasikan. Artinya tidak ada arogansi kami semata di tahun 2025 ketika regulasi ini berkembang untuk memastikan atau diwajibkan bagi kami Kominfo untuk memastikan pada pihak media untuk memberlakukan e-katalog. Artinya kami sudah menginformasikan sejak awal di 16 Februari 2024. Itu yang pertama. Artinya jangan nanti pada saat di 2025 dengan perkembangannya regulasi dan rekomendasi mungkin dari BPK, maka kita akan berlakukan itu. Artinya teman-teman tidak gagap dan tidak kaget bahwasanya dari hari ini sudah mulai mempersiapkan diri seperti itu. Kemudian sekedar informasi juga karena kami di Kominfo ini Pak Tanjung, mohon maaf, sekedar informasi tolong sampaikan juga dengan teman-teman. Ada beberapa klaim dari OPD bahwasanya sehari ini sudah satu pintu semua di Kominfo. Saya sampaikan di sini tidak ada satu pintu. Semua untuk publikasi ada pada OPD-nya masing-masing. Ketika kami dari Kominfo sudah ada delegasi dari pimpinan dengan tim TAPD bahwasanya untuk kerjasama ataupun publikasi anggaran OPD itu ada di Kominfo, maka kami siap untuk melaksanakannya. Tapi sampai dengan hari ini tidak ada. Tapi di sisi lain, ketika OPD ingin punya program kegiatan untuk melaksanakan kegiatan butuh publikasi, kami sarankan agar OPD itu menghubungi Kominfo, biar kami yang memfasilitasi media, bukan karena ada kedekatan emosional teman-teman media dengan kepala dinas OPD-nya langsung melaksanakan kegiatan dan publikasi sendiri tanpa melibatkan Kominfo. Ini yang kami harap ke depan kepada OPD, jangan seperti itu lagi. Tolong libatkan kami biar kami yang menghubungi pihak-pihak medianya. Masalah dana publikasinya
mungkin di kami ada bisa terakomodir ya, kenapa nggak kita backup? Tapi setidak-tidaknya kita diinformasikan seperti itu. Jadi biar karena output kita hari ini outputnya bukan OPD, tapi outputnya adalah Kabupaten Lampung Utara, bukan outputnya OPD, seperti itu teman-teman. Kemudian terkait tadi saya sampaikan saudara Ramon SPU, SSH, itu tadi sudah ditentukan nilainya, jadi nggak bisa kita rubah-rubah lagi. Kemudian tadi di Pak Firman Euronet 9 ingin bersinergi tapi tidak terlalu administrasinya. Kalau niatan kita, kalau bisa via telepon, via chat, Pak Kadis order berangkat, cetak SP2D, SPP, SPM, cetak. Tapi kan mekanisme dalam rangka kita pelaksanaan anggaran ini bukan anggaran kita semata pribadi, tapi ini adalah anggaran pemerintah. Ada mekanisme tata kelola keuangan yang, nah ini Pak Tanjung sudah temuan saya Pak, Bapak ada pandangan saya, jangan Pak. Artinya kita di sini cari rezeki, sama-sama kita bekerja sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada. Artinya, tapi di sisi lain juga kita juga mengedepankan asas keadilan. Tadi sudah saya sampaikan dan ini seperti kita bahas. Makanya nanti ke depan online, kalau kita ngacu ke provinsi 50.000 kalau tidak salah. Nah kita Lampung Utara 100.000 Pak tadi. Kemudian, alhamdulillah di Pergub nomor 3 tahun 2024 ini ada grid teman-teman. Tadi disampaikan 100 sampai dengan 300. Artinya yang tadi yang semula teman-teman hanya semuanya 100.000 semua enggak. Ini jadi kita sesuaikan dengan grid. Artinya supaya ada pembeda mana yang memang gridnya dia ada di atas ya dia kita berikan reward sesuai dengan grid yang ada. Tapi bukan juga untuk mengecilkan atau menekan teman-teman yang gridnya ada di bawah. Tapi ini harapannya kita melihatnya secara positif untuk motivasi teman-teman yang merasa ada grid di bawah untuk memacu dirinya untuk naik ke atas, seperti itu. Jadi nggak ada arogansi. Kemudian tadi juga kalau ada kesalahan ataupun kendala kami harus kemana, silakan ke Kominfo, nanti hubungi teknisi juga bisa. Artinya tidak ada kita yang seperti kalau dulu, kalau kita ibarat dengan PU ya, ada tim parjasnya yang berusaha untuk nutup-nutupin, ngilangin berkah, insya Allah enggak. Ya. Kemudian order ADP tahun lalu 1, 2, 3 kalau bisa adil. Itu selalu saya ini jadi selalu dapetin saya Pak tadi. Tapi pada semua teman-teman yang temu saya dan minta Pak adil, bantu saya Pak, gimana supaya adil itu. Bantu saya, kasih saya masukan. Kalau bisa tuh kita ngobrol sampai ngopi, bantu saya gimana yang adil itu. Artinya yang saya pahami adil ini kalau online kasih 5, TV saya kasih 5. Bukan itu. Maka TV online cuma dapat 500.000, TV dapat 5 juta. Ada 50 juta. Apa seperti itu? Nah bantu saya yang adil ini seperti apa? Artinya kita berupaya semaksimal mungkin untuk pemerataan. Karena dana ini ada untuk media, bukan untuk kami pribadi atau untuk beli mobil kami. Saya pastikan itu Pak. Prinsip saya hari ini, saya bekerja, kita bersinergi. Jadikan kami di Kominfo ini sebagai fasilitator teman-teman. Jangan juga teman-teman ini buang peluru dulu. Habis buang peluru baru laporan. Nah, mano kita nak fasilitasi. Ngapo dah lapo. Kan seperti itu. Cocok ya Pak ya? Jadi kita bersinergi. Jadi jangan sampai saya ngomong bahasa vulgar aja kayak Pak Kejaksaan. Teman-teman, kita ini kan bermitra, tadi saya sampaikan di awal, bermitra artinya saling menguntungkan untuk mengawal, dan karena peran teman-teman media ini sangat vital hari ini karena kita di globalisasi, digitalisasi itu sangat jadi faktor kunci atau komponen kunci untuk keberhasilan pembangunan daerah. Ketika pemberitaan teman-teman ini dalam rangka ini jadi bagaimana kita mau masuk donatur ataupun pembangunan masuk ke Lampung Utara, ini kita selalu ke belakang dan dapat meningkatkan PHD kita. Kemudian karena ada ketersinggungan satu pihak ataupun oknum dalam tanda kutip kebencian teman-teman kepada pribadi, kemudian menyerang tanpa konfirmasi, tanpa difasilitasi tadi, kemudian kami di Kominfo dipanggil pimpinan. Jangan kasih Pak Johari itu, Pak Kadis. Dia katanya bermitra, tapi kok dia nyerang kita terus Pemda Lampung Utara. Apa yang saya harus lakukan Pak?
Ketika saya nggak akomodir Pak Johari, saya zolim dengan Pak Johari. Sedangkan hasil verifikasi dia lulus verifikasi, maka zolim buat saya tidak ngasih verifikasi Pak Johari. Tapi secara bermitra, tapi dia mitra kok malah menyerang yang kawannya bermitra. Kemudian Pak Bupati minta jangan kasih dia. Saya bermusuhan dengan Pak Johari. Tapi ketika saya lawan Pak Bupati, saya dinonjolkan Pak dari jabatan. Ini saya ngomong apa adanya aja. Iya. Di mana letak keadilan yang teman-teman minta itu tadi? Nah, itulah tadi. Jadikan kami ini fasilitator. Fasilitator media dengan opini dan pimpinan. Begitu juga sebaliknya kami fasilitator pimpinan ke media. Kita sama-sama begitu juga dengan pihak dari kejaksaan. Mungkin kami siap untuk memfasilitasi. Intinya ke depan kita jalin sinergitas untuk kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa coba untuk berjalan bersama-sama, kita sama-sama mengawal pembangunan. Mudah-mudahan dengan kita saling bersinergi, pembangunan di Kabupaten Lampung Utara bisa lebih baik lagi. Dan saya juga berupaya, saya malah punya keinginan Bapak Ibu. Saya punya keinginan gimana caranya. Saya bilang sama Pak Ramon bisa nggak kita nganggarkan, kita buat kopi morning atau anjang apa bahasa itu markup malam makrab dengan teman-teman media. Kalau bisa setiap hari kita kumpul bakar ikan. Nah ini lagi saya coba cari formulasinya seperti apa supaya tapi jangan sampai saya diperiksa sama Pak Tunjung. Kan seperti itu Pak. Kenapa? Itu sebagai sebagai ajang saya, niatan saya untuk kita melakukan evaluasi. Kendalanya di mana, apa masalahnya. Nah tapi enaknya kita seiring sejalan, jangan satu di sini, satu di jalan. Intinya, kamu orang tahu yang kami mau, kami juga tahu apa yang kamu orang mau. Cocok ya? Nah, mungkin itu aja tambahan dari saya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.